Ketiga calon presiden saling adu argumen dan memaparkan pemikirannya terkait isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik Minggu malam. Debat berlangsung sengit dan panas. Anies Baswedan tampak beberapa kali mengkritik kebijakan Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku kecewa dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang dianggap menyampaikan sejumlah data yang salah lantaran dapat menyesatkan masyarakat. Dan untuk membahas terkait hal ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara Tia Mariatul dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Mbak Tia, Mas Adi. Selamat sore, Elvira. Baik, kita bahas mengenai substansi terlebih dahulu sebelum nanti kita berbicara mengenai gaya komunikasi politik dari masing-masing calon presiden yang tampil tadi malam. Ini adalah pertemuan kedua dalam debat, meskipun secara rangkaian ini adalah pertemuan ataupun rangkaian debat yang ketiga. Saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Tadi malam, apa yang disampaikan oleh calon presiden, apakah sudah bagus secara substansi atau sebenarnya relatif masih normatif, Mbak Tia? Baik, Mbak Elvira, saya mungkin lebih dari perspektif melihatnya lebih kepada dari perspektif hubungan internasional ya. Seperti yang saya sampaikan semalam, bahkan saya catat poin-poin dari masing-masing capres, Mbak Elvira. Dari mulai isu KSST, yaitu kerjasama Selatan-Selatan, saya melihat dari esensi atau materi yang disampaikan setiap capres ini tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan, di mana bagaimana solusinya misalnya kerjasama Indonesia dengan kawasan Asia, Afrika, dan Pasifik begitu ya, dalam menentukan negara-negara berkembang ini supaya lebih baik ke depannya begitu ya. Dan pada masa era Jokowi ini lebih kepada G20 misalnya muncul. Nah itu sempat di-mention juga oleh capres nomor 3. Kemudian isu-isu yang lain nih seperti pertahanan, keamanan begitu ya. Pak Ganjar lebih kepada fokus kepada masalah kepolisian. Kemudian mention juga dari capres nomor 1 lebih kepada cyber security, dan dari capres nomor 2 lebih memberikan data-data mengenai apa yang sedang dilakukan saat ini oleh pihak Kementerian Pertahanan begitu. Kemudian politik luar negeri yang seru, Laut Cina Selatan, justru ini adalah isu di HI paling famous dan paling dipahami oleh publik, Mbak Ervina. Tapi ini tidak diurai oleh 3 capres tersebut secara detail. Saya melihat demikian. Jadi saya melihat setiap capres itu hanya menguraikan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintahan saat ini. Jadi apa yang baru yang membuat publik itu, oh I will choose you. Itu saya tidak ketemu dari isu hubungan internasional. Jadi secara umum bisa disampaikan ini masih sangat normatif, tidak ada gagasan yang konkret begitu ya. Tapi kita ingin mengingatkan dulu kepada masyarakat tentang kerjasama Selatan-Selatan seperti apa tadi malam pernyataannya, kita lihat bersama terlebih dahulu Mbak Tia. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Gambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin
Selatan-Selatan. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi. Bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda Selatan-Selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Oke, sebelum kita bahas tentang Laut Cina Selatan yang lebih populer sebenarnya di masyarakat kita, bekerja sama ataupun kerjasama Selatan-Selatan ini kan sebenarnya isu yang tidak terlalu populer, begitu ya Mbak Tia ya? Mungkin tapi kalau Mbak Tia dan dosen-dosen yang di HI mungkin lebih paham mengenai kerjasama Selatan-Selatan ini. Tapi apakah betul yang disampaikan oleh Pak Prabowo, memang kita saat ini sudah bisa menjadi contoh tanda kutip gitu ya, karena memang prestasi yang gemilang gitu. Di sisi lain Pak Anies mengatakan kita harus lebih merangkul para pemimpin negara di Selatan-Selatan ini. Ya, pertama mungkin saya akan menyoroti tidak sampainya komunikasi Selatan-Selatan ini kepada publik. Betul Mbak Elvira bilang bahwa kalau kami di kawasan kalangan dosen internasional itu menjadi objek riset yang luar biasa dan kita fokus ketika kita bilang kerjasama Selatan-Selatan triangular, kita paham. Tapi bagaimana dengan publik? Apa mereka akan paham? Justru kita itu adalah promosi ajang debat ini bahwa ini loh kita punya konsep ketika diajukan pertanyaan mengenai Selatan-Selatan harusnya diberikan dulu informasi tersebut kepada publik, kemudian diberikan program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah next 5 tahun ke depan. Saya melihat Pak Prabowo lebih kepada memaparkan apa yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi saat ini, di mana memang melakukan beberapa hubungan dengan pihak Afrika, termasuk juga perdagangan. Betul memang ada peningkatan kerjasama dengan Afrika, yakni di perdagangan khususnya dan di Maroko, tepatnya spesialnya di negara di Afrika ini, yaitu di North Afrika. Kemudian di kawasan Afrika lain juga kita ada increase trade relations gitu. Nah, tapi data ini tidak detail ya, saya lihat diungkapkan Pak Prabowo, mungkin karena berkaitan dengan waktu begitu ya. Kemudian oleh Pak Anies lebih kepada ingin membuka kembali, ingin membuka satu komunikasi baru dengan utara. Tapi persoalan climate change itu sebetulnya juga bukan isu baru di HI, Mbak Elvira. Jadi memang mengenai climate change juga itu menjadi fokus beberapa dosen HI yang melakukan penelitian di bidang crisis climate change begitu. Jadi saya pikir apa yang diungkapkan dari kedua ini itu tadi saya bilang tidak ada yang baru. Saya inginnya baik misalnya capres dari incumbent ataupun yang baru begitu ya, ada satu program yang berbeda yang meyakinkan publik yang diawali dengan penjelasan KSST dulu, apa itu Selatan-Selatan triangular itu. Kemudian baru dijelaskan, saya punya suatu program nih, yang harus berubah, yang harus berbeda, yang kita menuju Indonesia lebih maju. Yang saya harapkan demikian, begitu. Baik. Tapi itu tidak saya temukan dalam debat semalam. Baik, artinya tidak ada sesuatu yang baru. Sekarang saya ke Mas Adi. Mas Adi, apakah melihat ada tampilan yang baru dari para capres ini? Ini adalah debat kedua antar calon presiden dibandingkan pada debat pertama yang berlangsung beberapa waktu yang lalu? Ya, saya kira memang secara prinsip ada diferensiasi yang cukup mencolok ya. Debat pertama dan debat ketiga. Dari segi pakaian, rasa-rasanya nomor 3, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud itu menggunakan pakaian yang agak berbeda. Bahkan menggunakan jaket yang menurut saya itu, saya kira pakaian angkatan udara ya. Tapi biasanya itu manuver untuk memancing perhatian publik ya. Dari segi performa dan komunikasi politik, Anies Baswedan dan Ganjar memang sama-sama menggunakan model komunikasi yang agresif, yang ofensif, tapi eskalasinya itu jauh lebih ditambah. Dulu di debat pertama, Anies memang baru di segmen yang ketiga, baru menyampaikan kritik-kritik tajamnya kepada Pak Prabowo, tapi semalam kita menyaksikan, mulai dari statement awal, Anies itu sudah gaspol langsung di gigi 6 ya, menyampaikan kritik dan serangan-serangannya yang menurut saya juga cukup terbuka. Bahkan Ganjar Pranowo yang dulu main di akhir serangan politiknya, kalau kita melihat semalam justru di segmen keempat dan kelima juga ikut-ikutan menyerang Prabowo Subianto. Yang diserang saya kira cukup programatik ya, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang misalnya sifatnya personal.
Contoh, Anies itu kan mencoba untuk memberikan satu perspektif yang lain tentang hubungan internasional atau perspektif keamanan dan pertahanan ya soal paradigm shift, ada perubahan paradigma bahwa yang menjadi ancaman kita pertahanan dan keamanan itu bukan lagi soal perspektif tentara gitu ya, bukan perspektif keamanan fisik, tapi ancaman-ancaman yang sifatnya cyber misalnya. Maka tidak mengherankan Anies itu menjelaskan bahwa ratusan orang meninggal itu bukan karena perang, tapi karena COVID misalnya. Ratusan orang juga meninggal bukan karena perang, tapi karena korban narkoba, tapi karena misalnya sejumlah virus-virus yang sebenarnya ini menjadi ancaman yang cukup serius. Begitupun dengan Pak Ganjar Pranowo, bagaimana diplomasi luar negeri itu diperkuat dengan istilah infrastruktur diplomasi luar sebagai upaya untuk menciptakan tenaga kerja. Ini kan perspektif-perspektif yang sebenarnya tidak terlampau lazim yang dipahami oleh publik, terutama yang selalu dipakai oleh Prabowo Subianto, di mana perspektif pertahanan dan keamanan itu adalah melulu memperkuat Oke. sistem militer kita, terutama tentara kan. Ini adalah menurut saya cukup programatif dan bagus sebagai sebuah tontonan yang saya kira relatif lebih menarik dibandingkan dari dua debat sebelumnya itu, Elvira. Yang kedua, memang debat capres ini kan bikin para capres ini kan kebingungan. Satu sisi dia itu harus mampu menyampaikan pesan-pesan politiknya secara baik kepada audiens, kepada pemilih, tapi pada saat yang bersamaan ini nggak rumit karena tema semalam itu high context. Mhm, Bicara tentang politik luar negeri itu istilah-istilahnya saja itu jelimet, pakai mhm, bahasa Inggris yang tidak semua orang bisa paham ya. mhm. Termasuk misalnya pertanyaan tentang MIF yang ditanyakan oleh Pak Ganjar, apa itu MIF? Kita nggak pernah ngerti itu. Sekalipun itu semua orang tahu ya, terutama studi-studi hubungan internasional, military apa nama Asian Force misalnya, orang nggak ngerti itu apa. Tapi pada saat yang bersamaan, sekalipun apa namanya ini temanya adalah high contact, tapi capres-capres ini mencoba untuk membreakdowns bahwa persoalan yang sifatnya tinggi gitu, Mhm. sifatnya luar negeri, itu bisa menjadi bahasa-bahasa rakyat. Contoh misalnya, bagi Anies ketika melihat pertahanan dan keamanan, ya yang paling nyata, bagaimana kita memproteksi misalnya keluarga-keluarga supaya tidak terjerat pinjol, tidak terjerat kasus narkoba, ataupun komputernya dihack. Itu kan sangat sederhana, dan itu ke depan dianggap sebagai sebuah ancaman yang cukup serius. Mhm. Bahkan Anies mencontohkan Kementerian Pertahanan yang anggarannya cukup fantastis justru kena hack. Itu kan sebagai satu upaya, satu sisi narasi-narasi besar terkait dengan pertahanan dan keamanan termasuk globalisasi itu mampu diterjemahkan dengan bahasa-bahasa kerakyatan yang cukup membumi. Ataupun ketika Ganjar Pranowo misalnya menyebut tentang diplomasi luar negeri kita itu harus mampu meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi semua diplomat di luar itu adalah agen-agen yang mampu menciptakan investasi lalu lintasnya datang ke Indonesia. Nah, Pak Prabowo model komunikasi politiknya termasuk perspektif yang digunakan adalah perspektif lama, di mana kalau ingin menjadi negara yang kuat, kokoh, disegani dan dihormati oleh negara-negara lain, kuncinya dua, memperkuat apa namanya kekuatan militer, yang kedua adalah pertumbuhan ekonominya. Salah satu pertumbuhan ekonomi, termasuk kekuatan ekonomi yang ingin dicapai menurut Prabowo adalah dengan adanya hilirisasi. Ini soal paradigma yang berbeda, ingin menyampaikan kepada publik bahwa gagasan mereka itu down to earth, dipahami, dan tentu saja ada faedah elektoral yang ingin mereka dapatkan. Saya kira posisi saya di situ, Oke, Elvira. oke. Karena ada elektoral yang diperebutkan, kita berbicara mengenai strategi menyerang ini, Mas Adi. Apakah cukup efektif dalam debat seperti ini, strategi menyerang ini, atau jangan-jangan bahkan kita tahu ya dalam politik beberapa kali yang terzolimi, tanda kutip, malah kemudian mendapatkan insentif elektoral yang lebih. Atau dalam kasus ini, dalam debat capres, kita bisa membaca dengan cara yang berbeda. Menyerang itu adalah keharusan dalam debat, karena rumus dalam debat itu harus mengalahkan lawan sambil menunjuk dirinya itu paling hebat dan paling oke. Itu Oke. nggak bisa dibantah. Debat itu nggak bisa saling support ya, saling mendoakan. Itu bukan debat, tapi majlis taklim. Itu main volley namanya. Oleh karena itu, debat semalam ya saya kira satu hal. Ini akan semakin memperkokoh ya masing-masing dari pendukung nomor satu, nomor dua, dan nomor urut tiga. Kalau kita membaca data-data survei misalnya, 75% dari masyarakat yang menonton itu akan semakin yakin dengan pilihan politiknya. Tapi ingat, pasca debat ada sekitar 15% yang
menyatakan semakin ragu dengan apa yang mereka pilih selama ini, semakin ragu dengan pilihan-pilihan politiknya. Oleh karena itu 15% ini kalau kemudian dimunculkan resultante politiknya, tentu dengan narasi-narasi yang disampaikan pasca debat akan dijadikan sebagai insentif politik elektoral, Mbak Elvira. Oleh karena itu, kalau kita mau jujur sebenarnya, debat kandidat ini dalam banyak hal memberikan efek positif, tapi ingat, serangan-serangan yang disampaikan itu harus terukur, harus serba objektif dan valid. Beda ceritanya, kalau serangannya itu tidak terukur, tidak valid, dan tidak objektif, justru akan menjadi bumerang kepada capres yang selalu agresif ya, yang selalu ofensif terhadap kandidat yang lain. Kalau semalam saya kira serangan-serangannya itu adalah terukur, misalnya soal anggaran, misalnya soal kebijakan luar negeri, misalnya soal pertahanan dan keamanan yang misalnya itu capaiannya tidak sesuai dengan ekspektasi MEF itu. Yang didapatkan saat ini misalnya sebatas 65% dari 79% yang didapatkan. Semuanya serba terukur dan bisa diakses secara umum oleh publik. Satu-satunya serangan yang dianggap sifatnya personal ketika Anies mempersoalkan soal kepemilikan lahan 340 hektar yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Tapi ingat, soal lahan miliknya Pak Prabowo ini kan juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi dalam debat Presiden 2019 yang lalu. Rasa-rasanya Anies dalam hal ini sedikit banyak juga melihat bagaimana gagasan Pak Jokowi ketika berdebat dengan Prabowo Subianto 5 tahun yang lalu. Oke, baik, menarik ya. Bagaimana pengulangan data yang kemudian kita lihat pada saat debat tadi malam. Saya ke Mbak Tia sekarang, karena tadi disampaikan Mas Adi bagaimana sebenarnya isu-isu yang sangat, apa ya, bisa dikatakan kan isu-isu geopolitik, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, mungkin tidak sehari-hari dibahas di masyarakat. Tapi apakah tadi malam Anda melihat isu-isu ini berhasil dibumikan sehingga masyarakat lebih memahami intisari apa yang disampaikan para capres ini? Mbak Elvira, saya justru melihat tiga-tiganya ini tidak konsen terhadap konteks HI-nya. Jadi mereka lebih konsen bagaimana menjatuhkan lawan satu sama lain. Bahkan ada salah satu capres saya melihat seperti tidak mendengar apa yang disampaikan jawaban dari capres lain. Misalnya ketika capres nomor 2 memberikan data mengenai pertahanan dan keamanan dan apa saja yang dibeli, kemudian yang nomor 3 itu memberikan respon bahwa ada pengurangan di tahun sekian. Kemudian yang nomor 2 memberikan feedback lagi, ini karena terjadinya COVID. Jadi di mana terjadinya COVID-19 itu akan berdampak terhadap semua sektor, baik itu ekspor impor ataupun trade relations ataupun yang lainnya, itu langsung pakem, begitu ya. Itu sudah dijelaskan, tapi diserang kembali oleh yang capres 3 yang mengatakan bahwa Anda tidak menjawab apa yang dia sudah menjawab sebetulnya, tapi memang ingin terlihat saja kepada publik begitu ya, bahwa memang saya harus di atas siapapun. Begitupun juga saya melihat dari capres 1, bagaimana tahu betul kelemahan dari capres 2 ini yang cukup emosional begitu. Dari ya tadi Mas Adi bilang bahwa dari awal sudah gigi 6 begitu ya, langsung memberikan kritik yang tajam sehingga memicu yang capres 2 itu langsung memberikan feedback yang keras begitu. Karena memang tahu kelemahan satu sama lain. Bagi saya sebagai pure akademisi ini sangat disayangkan karena konteks HI ini tidak sampai baik kepada publik yang mengerti isu-isu HI ataupun kepada publik yang belum paham mengenai isu HI ini begitu. Jadi saya tidak bisa jujur dari segi HI, saya tidak bisa mengukur 3 orang ini mengerti nggak sih tentang global politik, tentang isu HI, tentang isu-isu Kementerian Pertahanan, kemudian tentang isu apapun yang ada di sekitar regional seperti di ASEAN, Laut Cina Selatan, belum illegal fishing, belum yang lain, belum bagaimana relation bilateral, multilateral, kawasan Asia Pasifik. Saya melihat, kurang banget. Jadi mereka hanya mencari strategi bagaimana saling menghajar satu sama lain, show off, supaya itu tadi strategi yang dizolimi gitu ya, bagaimana jadi lebih mendapat dari voters tuh mendapat, jadi simpati, orang lebih ya? memilih orang yang terzolimi, bagaimana yang satu ya menyerang lebih kelihatan lebih kelihatan pintar gitu, kemudian yang satu seolah-olah ingin menjatuhkan. Saya melihat tidak ada esensi knowledge yang diberikan kepada publik sehingga publik yakin, oh ini pilihan saya. Itu yang tidak saya lihat dari tiga-tiganya, saya tidak melihat. Jadi mana knowledge-mu di bidang global politik, HI, kemudian di bidang alutsista dan lain-lain,
nggak ada. Oke. Mana tentang politik luar negeri, nggak ada gitu. Baik. Begitu Mbak Elvira. Baik, saya ingin tanya tanggapan Mbak Tia. Hari ini Presiden Jokowi memberikan respon pasca debat yang berlangsung tadi malam. Presiden minta debat diformat sehingga tidak menyerang personal karena debat tadi malam dianggap substansi visi dan misi tidak kelihatan. Tadi sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Tia. Mbak Tia sepakat dengan hal ini? Oh iya, saya tidak tahu bahkan Pak Jokowi memberikan respon seperti itu. Karena kebetulan tadi malam saya ada di media lain dan memberikan komentar saya, dan tekanan dari netizen juga luar biasa ya, dan saya tidak ada urusan untuk masalah politik karena saya pure sebagai akademisi. Saya melihat bahwa tiga-tiganya sebetulnya tidak begitu paham mengenai isu-isu HI termasuk global politik dan lain-lain begitu, dan tidak ada solusi yang real solusi yang diberikan begitu. Pak Prabowo lebih menceritakan apa yang sedang berlangsung, kemudian Pak Anies juga sebagai mantan dosen dan juga rektor, mana HI-nya, beliau juga PhD dari luar negeri, enggak kelihatan begitu, apalagi Pak Ganjar begitu. Jadi saya senyum saja begitu. Harusnya ini sampai kepada masyarakat, kalau bisa masyarakat atau publik yang tidak mengerti isu HI menjadi mengerti, oh oke, nanti ke depan Indonesia akan menghadapi dunia internasional lebih tough lagi, lebih maju lagi, dan itu kita tidak dapatkan. Kalau betul Pak Jokowi mengatakan itu, saya sepakat memang jangan menyerang secara pribadi, karena ingat Mbak Elvira, kultur kita bukan yang menang yang nyerang, tapi kultur kita biasanya mengasihani, dan orang yang terzolimi justru yang menang, yang dianggap terzolimi. Mereka akan melakukan berbagai frame yang memahami kultur orang Indonesia. Beda dengan di negara lain begitu ya, yang menyerang, yang berdasarkan data, yang kelihatan agresif, bisa jadi itu dianggap pemenang. Tapi di kita biasanya akan mengasihani orang yang kelihatan terzolimi. Nah mungkin ini akan berlomba-lomba menuju ke arah sana. Jadi harusnya fair saja. Mana yang bisa, mana yang pintar, mana yang ngerti, mana yang punya program, itu yang harus kita pilih. Itu yang harus dipromosikan kepada biar publik. fair, saya tanya ke Mas Adi pertanyaan yang sama. Mas Adi? Ya, saya kira begini ya, memang ketiga capres semalam tidak terlampau mengeksplor nuansa hubungan luar negerinya. Di awal saya bilang terlampau inward looking, jadi bicaranya nggak ke dalam. Fokus pada visi misi dan mencoba untuk mencari celah di mana capres lain itu dipertontonkan apa aspek kelemahannya. Outward lookingnya nggak kelihatan memang. Tapi ini juga ada dua faktor menurut saya. Pertama, pertanyaan-pertanyaan panelisnya juga menggiring pada hal-hal yang tidak terlampau mengglobal, mendunia ya. Yang kedua termasuk soal waktu yang diberikan untuk menjawab. Ketika Pak Prabowo ditanya oleh Anies ataupun oleh Pak Ganjar terkait misalnya soal rasio hutang, itu kan kaitannya bagaimana kebijakan luar negeri kita terkait dengan hutang. Waktunya cuma semenit. Ini kalau bikin makalah kan bisa 40 sampai 50 halaman, tapi harus dijawab dalam 1 menit tentu tidak bisa menjelaskan ini secara komprehensif. Sebenarnya wajar kalau kemudian Pak Prabowo itu agak sedikit menyatakan ini nggak fair, hanya waktu 1 menit harus menjelaskan bagaimana kebijakan hutang luar negeri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan yang menarik orang ketika mendengar timpalan dari Anies yang menyatakan jangan sampai hutang luar negeri dipakai untuk beli pesawat bekas. Kan itu yang rame gitu loh. Tapi kebijakan luar negerinya, bagaimana misalnya kalau Prabowo jadi presiden, kalau Anies jadi presiden, kemudian Ganjar jadi presiden, itu dijelaskan secara eksponensial. Kalau mau jujur sebenarnya, Ganjar itu sudah menyitir satu kutipan yang menurut saya cukup bagus dari ekonom internasional dan global yang seringkali dikutip, John Hopkins, di mana hutang itu dimanapun adalah menyesatkan. Hutang dalam banyak hal itu semacam gula yang meracuni semut. Manis memang di awal, tapi at the end of the day-nya seringkali hutang itu menjadi hal-hal yang sifatnya tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ini yang saya sebut sebagai satu paradigma yang mestinya diekspos. Tapi sekali lagi, isu semacam ini seringkali tidak dilanjutkan oleh paslon. Karena ada keinginan setiap capres itu bahwa pesan yang disampaikan kepada rakyat adalah pesan yang sederhana, ada kaitannya dengan ekonomi, ada kaitannya dengan insentif dan pekerjaan, dan yang paling penting harus menunjukkan bahwa paslon lain itu buruk dan dirinya paling bagus. Kan itu yang sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak Tia. Jadi intensi untuk menyerang lawan jauh lebih agresif dan lebih utama dibandingkan bicara hal-hal yang sifatnya global.
dan Oke. dunia itu. Baik, Mas Hadi terima kasih sebelumnya, Mbak Tia terima kasih sebelumnya catatannya. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi singkat saja saya ingin tanya skor, saya tidak mau ketinggalan seperti tadi malam Capres. 1 sampai 10, bagaimana secara substansi skor yang disampaikan para Capres secara rata begitu ya, tidak satu persatu. Mbak Tia? Untuk tiga-tiganya ini ya Mbak Elvira? Ya, langsung. Mungkin saya beri skor kalau dari perspektif hubungan internasional ya, knowledge mereka 3-3-3. Oke, sekarang 3-3. Oke. Saya adil aja ya, Oke. saya pukul rata aja. 3-3-3 dengan skor 1 sampai 10. Oke, 1 sampai 10, bukan 1 sampai 100. Mas Hadi, silakan. Oh bukan, Dana. Ini 1 sampai 10 ya Mbak. Bukan 1 Mas sampai Hadi, silakan. 100. Saya 4, Mbak. Saya 4. Oke, 4-4-4, begitu. Skornya. Oke, baik. Lebih tinggi dari Mbak Tia sedikit. Oke, kita harapkan masih ada 2 kali debat. Kita nantikan bagaimana visi dan misi yang akan disampaikan oleh para cawapres dan capres nanti. Tapi sebelumnya Mbak Tia, Mas Hadi, terima kasih waktu sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam. Sama-sama.